Salam jumpa dengan saya, calon guru penggerak Angkatan ke-10 Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah. Perkenalkan, nama saya Satya Mahalarang Koli, asal sekolah SMK Negeri 2 Nabire. Dengan guru produktif saya adalah Pak Akram yang akan saya observasi. Dia adalah guru SMK Negeri 2 Teknologi dan Rekayasa Nabire. Pak Akram adalah guru produktif pada jurusan TKJ. Salam kenal Pak Akram. Iya, kenal. Baik. Bagaimana kabar hari ini Pak Akram? Alhamdulillah. Sehat. Baik. Oke. Hari ini kita akan melakukan percakapan pra-observasi, ya Pak? Iya. Saya akan mengamati dan menganalisis proses pembelajaran di kelas atau saya akan supervisi Bapak. Siap. Adapun tujuan observasi adalah dilakukan untuk mengetahui proses pembelajaran dan kenapa hari ini kita lakukan pra-observasi sebagai persiapan awal sebelum Bapak melakukan kegiatan pembelajaran agar kita lebih siap dan lebih percaya diri sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik untuk peserta didik. Begitu ya Pak? Iya, iya. Adapun beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Bapak. Yang pertama, apa tujuan pembelajaran yang akan Bapak capai? Tujuan pembelajaran yang saya sampaikan ke siswa memahami wawasan perkembangan bidang teknik jaringan komputer, menganalisa wawasan perkembangan bidang teknik jaringan, menjelaskan wawasan perkembangan bidang teknik jaringan. Ya, itu tujuan. Ada 3 ya? Iya. Oke Bapak. Terima kasih Bapak. Nah, jadi area yang akan Bapak capai adalah Area yang akan dicapai adalah pengetahuan dan keterampilan pembuatan PTT dengan tugas yang diberikan. Jadi area yang ingin dicapai adalah aspek pengetahuan dan keterampilan. Ya, Rancangan atau strategi pembelajaran model pembelajaran yang Bapak gunakan adalah apa ya Pak? metode yang saya gunakan adalah PBL, pembelajaran berdifferensiasi yang diintegrasikan, sosial dan emosional peserta didik, dan kemudian membagi kelompok sesuai dengan kemampuan, keterampilan dan kreativitas peserta didik. Dan untuk model saya menggunakan PBL, metode yang diskusi kelompok, tanya jawab dan penugasan. Baik sekali Pak. Jadi rencana yang Bapak targetkan adalah menggunakan strategi pembelajaran berdifferensiasi yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional menggunakan PBL, atau metode yang digunakan adalah diskusi kelompok dan tanya jawab. Bagaimana media yang Bapak gunakan untuk pembelajaran di kelas, Pak? Ya, media yang saya gunakan adalah LKPD, salinan ke PTT, dan net. Kira-kira Bapak melakukan pembelajaran tersebut di hari apa dan jam berapa, serta di kelas berapa ya Pak? Saya melakukan pembelajaran di hari Jumat di jam pelajaran ke-5, 6, 7 di TKJA. Oke, nanti di hari Jumat jam pelajaran 5, 6, 7 saya akan mengobservasi Bapak untuk melihat sejauh mana Bapak bisa melakukan pembelajaran. Oke Bapak, nanti kita lanjutkan di hari Jumat ya. Setelah selesai kita melakukan pra-observasi yang akan didampingi oleh guru penggerak, begitu ya Pak? Iya. Sebelumnya kita akan mengakhiri pra-observasi ini, dapatkah dari percakapan ini Bapak bisa menarik percakapan kita seperti apa? Atau kegunaan kita percakapan seperti apa di hari ini Pak? Gambaran yang akan saya gunakan nanti
dan media apa yang akan saya siapkan digambarkan dan percakapan kita kali ini. Baik Bapak, terima kasih banyak atas waktu yang sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya di pra-observasi. Sampai kita ketemu nanti di hari Jumat ya Pak. Siap. Terima kasih ya Pak. Demikianlah pra-observasi kita di hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Selamat pagi anak-anak. Kita akan mulai proses pembelajaran ya. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Kemarin Bapak sudah bagi kelompok kan? Pak? Ada berapa kelompok? Ada 5 toh? Ini minggu kemarin dasar-dasar jaringan komputer dan telekomunikasi. Ini kita sudah bahas toh? Jaringan komputer, pengertiannya kemarin apa itu telekomunikasi juga. Kita lanjut proses bisnis komputer, proses bisnis kemarin sudah. Kita masuk ke proses bisnis. Juga. Nah, ini yang kemarin Pak Guru kasih satu-satu majalah. Nah, sudah ada pelaku usaha, dia ke supermarket belanja bahan-bahan, dapat apa? Proses barang jadi kue langsung penjualan toh. Dia punya apa? Aplikasinya loh. Pelaku usaha jasa, dia mencari bahan, belanja, jasa, dapat bahan, proses, dapat barang, pembuatan roti, pemasaran, jasa, baru mendapat laba keuntungan. Kemarin Pak Guru sudah jelaskan toh, e-commerce, penjualan, manajer networking itu pemimpin perusahaan ya toh, perusahaan ISP, nah, ISP penyimpanan, ini penjualan, di sini produksi, ini customer service, ini bagian produksi, toh. Kemarin kan sudah kita bahas. Lanjut. Oh yang tadi penjelasan ini sudah masuk di skenario. Kemarin Pak Guru sudah bagi kelompok. Nah, sekarang kita mulai dari kelompok 1. Kelompok 1 dia akan menjelaskan apa itu ini internet, administrator, data center, dan apa ini? Clear service. So, Berdirinya kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Tadi Pak Akram tanya terkait tentang internet. Internet yaitu sistem global dari seluruh jaringan komputer yang dimana
satu dengan yang lainnya. Sekarang masuk di service toh. Nah, switch. Switch adalah komponen jaringan yang berfungsi untuk menghubungkan beberapa perangkat komputer dalam sebuah jaringan. Nah, ini toh, switch toh. Internet, switch. Nah, sekarang kita masuk ke administrator toh. Nah, itu administrator, proses pembuatan servis provider. Kedua, kadang-kadang disebut pusat data yang juga perangkat pengguna SD, software, dan servis fisik tradisional. Kita masuk di cloud data center. Nah, adalah proses pembuatan server virtual, kadang-kadang disebut pusat data yang menggunakan perangkat lunak atau SDPC dan server fisik tradisional. berarti cloud data center ini penyimpanan data untuk apa tadi? Penyimpanan data bersama berarti toh? Data center. Sekarang kita masuk di kelompok 2. Keempat toh. Sekian dari presentasi kami, maaf jika ada kurangnya. Sekian, terima kasih. Selamat siang, kami akan mempresentasikan tentang hasil diskusi kami. Yang pertama ada web. Web adalah sistem server internet yang mendukung dokumen yang diformat secara khusus. Nah, itu tadi perjalanan dari sistem web kan? Komponen jaringan yang berfungsi untuk menghubungkan beberapa perangkat komputer dalam sebuah jaringan. Oh, itu tadi fungsi dari router kan? Oh, ini CO. Nah, itu tadi CEO. Jelas kan? CEO tadi. Toh, ini pemilik jaringan ISP atau Internet Provider toh. Nah, pemimpinnya toh. Ya, lanjut. Akuntansi adalah sistem atau proses yang mencatat, mengumpulkan, meringkas, menganalisis dan menyajikan informasi keuangan suatu entitas. Itu tadi penjelasan dari akuntan. Menurut Pasik 2001, maintenance adalah suatu kegiatan untuk memelihara dan menjaga fasilitas yang ada serta Manajemen internet. dilakukan penyesuaian atau penggantian yang diperlukan untuk mendapat suatu kondisi operasi bekerja dan sesuatu dengan percaya. Ini
Tadi penjelasan dari teman kalian, sekarang sudah bisa. Sekian dari presentasi kami. Terima kasih. Selamat pagi teman-teman dan juga Bapak Ibu guru, terutama kepala sekolah yang terhormat. Kami dari kelompok 3 mau mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Kami akan menjelaskan tentang bagian di bagian pertama ada technician. Technician atau teknikus umumnya adalah seorang yang menguasai bidang teknologi. Desain jaringan mengintegrasikan bagaimana berbagai komponen sistem berinteraksi satu sama lain dan juga memastikan keamanan dan keadaan. Jadi customer service merupakan divisi yang memainkan peranan penting pada proses pertahanan sebuah perusahaan yang hubungannya langsung dengan customer. Mas Dodi, saya jualan. Sales adalah bagian dari aktivitas penjualan barang dan layanan yang dilakukan penjual ke pembeli. Saja dari presentasi kami. Jika ada yang kurang atau ada tutur kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Oke, cukup sekian dan terima kasih. Shalom, selamat pagi buat kita semua teman-teman serta Bapak Ibu guru. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kami bersama-sama. Kami akan menjelaskan Apa itu? routers, yaitu alat yang memiliki fungsi untuk menghubungkan dua LAN yang berbeda secara segmen. Wi-Fi router ini merupakan hubungan internet provider internet dengan VLAN atau penggunaan dari divisi tersebut. Jadi router itu apa? Penghubung jaringan internet, toh? Iya. Corporate adalah istilah yang mengacu pada suatu perusahaan atau organisasi besar yang berorientasi pada tujuan bisnis Oh, ini dan korporasi, toh? tujuan bisnis dan keuntungan. Dalam hal ini kooperatif berkaitan dengan bisnis, manajemen dan struktur organisasi dari suatu perusahaan yang melibatkan beberapa orang dan beberapa sumber daya. Kami akan menjelaskan Romer adalah seorang yang melakukan interaksi pembelian terhadap suatu produk, akan tetapi belum tentu ia akan menggunakannya, sedangkan user merupakan seorang yang belum tentu melakukan transaksi pembelian suatu produk atau layanan, namun dialah yang menggunakan produk atau layanan tersebut. Sekian, terima kasih dan presentasi kami. Terima kasih. Saya dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil saya. Yang pertama, home user atau customer. Home user atau customer memberikan umpan balik yang berharga mengenai produk atau layanan. Umpan balik ini dapat membantu perusahaan memahami kekuatan dan kelemahan mereka, serta memperbaiki dan mengembangkan
telepon masuk ke rumah dan telepon ke murid. Berfungsi sebagai titik akses yang diciptakan di kabel agar dapat mendukung ke jaringan kabel. Poin coba isinya kabel menjadi kabel dan membuat koneksi dengan perangkat lain dalam jaringan menggunakan WiFi. Ini penjelasan modern atau gateway membagi jaringan internet. Terus, jelas. Oke. Itu saja presentasi kita. Terima kasih. Proses bisnis. Oh, ini aktivitasnya tadi ya. Oh, di sini tadi ada perangkat keras jaringan apa yang terhubung ke komputer tersebut. Perangkat keras jaringan. Tadi di situ ada power ISP, ada router, ada switch, ada modem, berapa ya? Nah, berarti perangkatnya di situ nomor 1 jawabannya ada 4 perangkat keras jaringan ya. Di simulasi bisnis jaringan ISP ke internet service provider. Ini dia koneksi jenis apa yang menghubungkan setiap komputer. Berarti di sini ada media service. Berarti dia pakai jaringan internet, bukan? Menghubungkan dari customer service, networking design dari rumah-rumah terkait internet. Nah, ini fungsi grup kerja. Fungsi grup kerja di sini. Ini sebagai pelanggan, ini penyedia layanan toh. Ini customer service. Ini tadi barusan sudah dijelaskan toh. Ke bagian C. Bagian C di sini ada implementasi perancangan jaringan komputer dan telekomunikasi berdasarkan bisnis dalam perusahaan. Nah, ini amati bahwa penghubung komputer di sekolah. Nah, di sana tersusun perangkat keras jaringan yang terkoneksi dengan perangkat akhir pengguna atau media koneksi. Juga perangkat akhir pengguna digunakan, semuanya memiliki pengalaman untuk saling berkomunikasi. Nah, dapat kalian menyebutkan perangkat keras jaringan media koneksi dan jenis pengalamatan yang terpasang di laboratorium komputer sekolah kalian, Pak. Di situ laboratorium sekolah itu ada perangkat kerasnya, ada router, ada switch, nah, ini sudah tahu fungsi-fungsinya kan? Oke. Nah, ini media yang menghubungkan itu. Dia menggunakan kabel RJ
C45, yaitu ABUTP C45 itu ada roll sama right, Strong. Nah ini terakhir yang peminatan wireless local area network. Oke, sekarang kita sampai di sini dulu. Kita lanjut besok lagi ya, karena jamnya sudah habis. Jadi kita bisa salah satu siapa yang bikin? Siapa yang coba? Oh ya, di belakang baru pilih sendiri mas. Kita pulang mari kita doa mulai. Beri terima kasih kepada Pak Guru.